Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Rahman, NIM L1A19082. Saya berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang standar pedoman penilaian sistem verifikasi legalitas kayu. Adapun pengertian dari sistem verifikasi legalitas kayu adalah persyaratan untuk mendapatkan atau memenuhi legalitas kayu atau produk yang dibuat dari yang berdasarkan kesepakatan oleh pihak atau stakeholder kehutanan yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi dan norma penilaian Menhub nomor P.36/Menhub nomor 2/2009 pasal 1 ayat 10. Sistem verifikasi legalitas kayu atau SPLK sendiri ialah suatu sistem pelacakan yang disusun oleh secara multi stakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang mendorong, beredar dan memperdagangkan di Indonesia. SPLK dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran produk hasil hutan yang legal di Indonesia. Kemudian adapun latar belakang yang memenuhi landasan penerapan sistem legalitas verifikasi kayu di Indonesia adalah komitmen pemerintah dalam mengurangi pembalakan liar dan memperdagangkan kayu ilegal. Selain itu, sistem ini merupakan upaya untuk mewujudkan good forest governance menuju pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan. Kemudian adanya permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, terutama dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk national incentive untuk mengantisipasi maraknya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing. Kemudian ada 4 nilai dari SPLK. Yang pertama adalah image Indonesia membaik. Kemudian produk kayu Indonesia diakui atau diterima di pasar internasional. Yang ketiga adalah memperbaiki forestry governance di pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kemudian tercapainya kelestarian hutan Indonesia. Adapun tujuan dari sistem verifikasi legalitas kayu. Sistem verifikasi legalitas kayu ini bertujuan untuk membangun suatu verifikasi legalitas yang kredibel, efisien, dan adil sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan pembalakan liar. Hasil verifikasi legalitas kayu merupakan jaminan keabsahan legalitas yang menunjukkan bahwa produk yang diperdagangkan berasal dari sumber yang sah. Kemudian ada landasan dasar hukum
Di Indonesia, SPLK berlaku sejak 1 September 2009. Dasar hukum terbaru pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu ialah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menhub/Menhelhk /Sekjen/P-3/3/2016 yang diberlakukan pada tanggal 29 Mei 2016. Sedangkan standar dan pedoman pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. Standar verifikasi penilaian. Pemegang izin dan pemilik hutan hak telah diatur secara lengkap pada Dirjen BPK nomor P.2/6 BPPHH/2010. Sistem verifikasi legalitas pemegang izin IUPHHK HA (HPH), kemudian IUPHHK HT (HP) dan HTI. BPK nomor P.02/6 BPPHH 2010. Sistem verifikasi legalitas pemegang izin IUPHH HTR dan IUPHHK HKM diatur dalam lampiran pada 1-2 huruf B Dirjen BPK nomor P.02/6 BPHH 2010. Sistem verifikasi pemilik hutan hak diatur dalam lampiran 1.2 huruf C Dirjen BPK nomor P.02/6 BPHHK 2010. Sistem verifikasi legalitas kayu pemegang izin IPK diatur dalam lampiran 2 huruf D Dirjen BPK nomor P.02/6 BPHH 2010. Kemudian SPLK pemegang izin IUPHH dan IU berkelanjutan diatur dalam lampiran 3.1 huruf A Dirjen BPK nomor P.02/6 BPPHH 2010. Kemudian pemohon verifikasi legalitas kayu. Pemegang izin pengajuan permohonan verifikasi kepada LPLK yang memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi profil pemegang izin dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK. Sebelum melakukan kegiatan verifikasi lapangan, LPLK harus melaksanakan kajian permohonan verifikasi dan memelihara rekaman untuk menjamin agar persyaratan untuk verifikasi didefinisikan dengan jelas, kemudian dipahami dan didokumentasikan. Kemudian menghilangkan perbedaan pengertian antara
LPLK dan pemegang izin. LPLK mampu melaksanakan jasa verifikasi LK yang diminta dan menjangkau lokasi operasi pemegang izin. LPLK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan pemegang izin. Kemudian dalam hal pelaksanaan verifikasi dibiayai oleh dana pemerintah, maka pelaksanaan verifikasi tidak melalui permohonan oleh pemegang izin kepada LPLK, namun dilakukan penetapan oleh pemerintah dan pemerintah menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemegang izin yang akan diverifikasi. Kemudian LPLK mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi LK terhadap pemegang izin media massa dan website Departemen Kehutanan www.debhut.go.id minimal 7 hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi, agar lembaga pemantauan independen memberi izin, masukan, atau informasi berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi pada pemegang izin tersebut. Lalu rencana verifikasi ini harus LPLK mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi, yang diantaranya adalah pertama adalah menunjukkan personil auditor, terdiri dari land auditor dan auditor. Yang kedua adalah jadwal pelaksanaan kegiatan verifikasi. Yang ketiga adalah dokumen kerja auditor. Keempat, rencana verifikasi. Yang kelima adalah LPLK menginformasikan kepada pemegang izin mengenai dokumen yang dibutuhkan dan meminta kepada pemegang izin untuk menunjukkan manajemen representasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu yang dituang dalam bentuk surat kuasa ataupun surat perintah tugas. Informasi tersebut disampaikan selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum dilakukan verifikasi. Kemudian pelaksanaan verifikasi. Pelaksanaan verifikasi ini terdiri dari 3 tahap, yakni adalah pertemuan, pembukaan, kemudian verifikasi dokumen, dan observasi lapangan. Lalu dan pertemuan penutup. Kemudian adalah verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen adalah LPLK wajib melaksanakan verifikasi LK pada dokumen pemegang izin dan pemilik hutan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi IUPHHK HA, IUPHHT, IUPHHRE, HTR, HKM, IPK, dan pemilik hutan hak, LPLK wajib melakukan penelusuran asal-usul kayu dari setiap simpul ke simpul sebelum mulai dari TKP atau antara pemegang izin sampai ke tempat penebangan menguji keterlacakan kayu ke asal-usul dan memastikan bahwa kayu telah memenuhi legal compliance serta memenuhi unsur legalitas. Kemudian verifikasi dokumen merupakan kegiatan untuk menghimpun, mempelajari, serta menganalisis data dan dokumen agar dipertanggungjawabkan sebenarnya. Observasi lapangan merupakan kegiatan untuk mengamatan
pencatatan, uji etik, dan penelusuran untuk menguji kebenaran data. Hasil pengamatan lapangan akan dianalisa dengan menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk melihat kepenuhannya. Lalu pertemuan tim auditor dan pemegang izin memaparkan hasil kegiatan verifikasi dan mengkonfirmasikan pertemuan-pertemuan di lapangan. Lalu dalam hal ini terdapat dokumen yang belum dapat diperlihatkan pemegang izin. Diberikan kepada kesempatan untuk menyampaikan kekurangan dokumen selambat-lambatnya 10 hari kalender sejak pertemuan penutupan. Bila sampai dengan batas waktu tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen, maka dinyatakan tidak memenuhi verifikasi tersebut. Hasil pertemuan penutup dan dituangkan dalam bentuk berita acara. Pertemuan penutup dilampirkan dengan daftar hadir pertemuan. Lalu dalam hal ini manajemen representasi tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pertemuan penutup, maka dibuat berita acara penutup. Kemudian laporan hasil verifikasi. Memuat informasi yang lengkap dan disajikan dengan jelas serta berurutan dengan bahan pengambilan keputusan penerbitan sertifikat LK. Kemudian disusun dengan mengacu pada format laporan yang berlaku. Kemudian disajikan dalam bentuk buku atau soft copy untuk disampaikan kepada pemegang izin dalam waktu 14 hari kalender setelah menyelesaikan pertemuan. Lalu pengambilan keputusan. Kemudian penerbitan sertifikat. Penerbitan sertifikat ini sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau pemegang izin dan lokasi, nomor izin, nama LPLK, berikutnya logo KAN, tanggal penerbitan, kemudian masa berlaku dan nomor identifikasi sertifikasi, serta referensi standar LK. Masa berlaku sertifikasi LK adalah selama 3 tahun. Menggunakan logo KAN dalam sertifikat LK mengacu pada pedoman KAN 12/2004. Bagi pemegang izin IUPHK, HA, HT, RE, HTR, HKM, IPK, dan pemilik hutan hak. Kemudian hasil verifikasi LK. Lalu apabila masa berlaku habis, pemegang izin pemilik hutan hak harus melakukan sertifikasi dengan ketentuan. Yang pertama adalah pelaksanaan RE sertifikasi yang dilaksanakan sebelum berakhirnya selama berlaku sertifikat pemegang izin. Lalu pemegang izin harus mengaju permohonan tertulis kepada LPLK selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya sertifikat LK. Lalu pelaksanaan audit selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya sertifikat LK. Lalu biaya yang dibebankan kepada pemegang izin. Kemudian pencabutan status sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu bila tidak tersedianya dilakukan penilaian selama 3
bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat. Lalu secara hukum terbukti melakukan pelanggaran atau melakukan penebangan di luar blok suatu ditentukan. Kemudian pelanggaran HAM, membeli dan menerima, menyimpan atau mengelola, menjual kayu ilegal. Yang terakhir adalah pemegang sertifikat legalitas kayu kehilangan haknya untuk menjalankan usaha atau izin usahanya dicabut. Kemudian adalah penilikan. LPLK harus memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk melaksanakan kegiatan penilikan. Pelaksanaan penilikan setiap 1 kali 1 tahun semasa berlaku sertifikat LK dan dilakukan paling lambat 12 bulan sejak pertemuan penutupan. Lalu LK harus mewajibkan pemegang izin untuk melaporkan adanya perubahan penting apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi legalitas kayu atau perubahan kepemilikan atau struktur manajemen. Dalam hal ini, adanya perubahan sebagaimana butir C dan pendangan diperlukan, maka LPLK dapat melakukan verifikasi lebih lanjut. LPLK wajib melakukan verifikasi lebih lanjut jika terjadi perubahan dalam standar verifikasi LK yang harus dipenuhi oleh pemegang izin diverifikasi. Lalu LPLK harus mendokumentasikan kegiatan penilikan dalam bentuk laporan hasil penilikan. Kemudian jika hasil penilikan merekomendasikan pencabutan sertifikat LK, maka pembahasan pencabut sertifikat LK dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan keputusan. Kemudian biaya pelaksanaan penilikan dibebankan kepada pemegang izin. Lalu audit khusus. Audit khusus adalah pelaksanaan audit atau disebut juga dengan audit tiba-tiba, dilakukan untuk menginvestigasi keluhan yang berkaitan dengan informasi lain yang menunjukkan bahwa sudah tidak memenuhi lagi perubahan LK sesuai dengan berlakunya perubahan-perubahan yang signifikan dari pemegang izin. Sebelum dilaksanakan audit khusus, LPLK harus mengkonfirmasikan waktu pelaksanaan audit kepada pemegang izin selambatnya adalah 7 hari sebelum pelaksanaan audit. Kemudian biaya pelaksanaan ini dibebankan oleh pemegang izin verifikasi kayu. Baik, itulah dari pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.